Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung dalam acara kali ini. Ini adalah webinar bulanan yang diselenggarakan tiap Kamis ketiga setiap bulan. Webinar Budaya Panji ini diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Lisan Cabang Jawa Timur dengan komunitas seni budaya Berangwetan yang didukung oleh TV Panji, Harian Surya, dan Tribun News Network. Acara ini bisa disaksikan melalui channel YouTube. Bagi yang tidak bisa ikut Zoom ini, ada streaming di Harian Surya dan Tribun Network. Tentang dokumentasi-dokumentasi yang lama juga bisa dicek di Tribun Network, di Harian Surya. Tinggal ketik aja di YouTube, webinar Budaya Panji. Nah, acara ini adalah acara yang serian ke-28. Temanya adalah tentang nilai-nilai dalam cerita Panji. Ada dua orang narasumber yang kami hadirkan di acara ini. Yang pertama adalah Bapak Putra Manuaba, tetapi sayangnya jam 12 tadi saya barusan dapat kabar beliau masuk rumah sakit. Ya, kita ikut prihatin, beliau masuk rumah sakit. Tetapi saya sudah punya makalah beliau yang pernah dipublikasikan di jurnal Lentera kalau nggak salah. Jurnal Lentera, nanti akan saya coba sajikan pokok-pokoknya. Kemudian yang kedua adalah Pak Dwi Cahyono. Dwi Cahyono adalah seorang, ini yang sedang halo-halo ini. Pak Dwi Cahyono adalah seorang arkeolog. Pada waktu publikasi saya tulis beliau ini di Universitas Negeri Malang. Tetapi ternyata saya baru dapat informasi yang terlambat karena ternyata beliau ini sudah pensiun dini. Sudah pensiun dini dan sekarang mengajar di Prodi Sejarah Peradaban Islam Fuad UIN 1 atau Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung jurusan Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya. Nah, karena Pak Putra Manuaba sedang sakit, saya akan coba presentasikan makalah beliau, pokok-pokoknya saja karena saya tidak punya waktu untuk mengucap semuanya. Nah, jadi makalah Pak Putra adalah judulnya Keberadaan dan Bentuk Transformasi Cerita Panji. Ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 orang, Ida Bagus Putra Manuaba, Adi Suryawati, Bu ini perempuan, dan Puji Karyanto dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Makalah ini pernah dimuat di jurnal Litera, bukan Lentera, sorry, Litera, Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajarannya, volume 12 nomor 1 tahun 2013. Pak Cahyo, nyuwun sewu Pak Cahyo, itu Pak Wardiman nggak membukanya dulu gimana? Kenapa? Pak Wardiman tidak diberi ruang untuk bicara dulu, nggak bisa. Oh ya, maaf. Saya lupa. Baiklah, sebelum saya mulai, saya persilakan Pak Wardiman untuk memberikan kata pengantar karena beliau nanti juga jam 3 mau. Ya, assalamualaikum. Maaf, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa, yaitu dan para tamu yang dari jauh. Ini Profesor Nuria dari Malaysia. Ya, selamat datang Bu Nuria. Dan nanti selamat datang bulan November di Jogja, di Solo. Kemudian Pak John Patterson. Kemudian ada yang baru Ibu Rita ya ini ya. Dan juga yang lain yang belum kenal kami. Tapi selamat datanglah di sini dalam Panji. Kali ini kita bicara mengenai konten. Memang konten Panji ini paling diverse, paling banyak gitu. Karena cerita Panji itu ratusan, judul boleh sama, Panji Cekel Waneng Pati misalnya
ada 29 judul, tapi isinya lain semua. Ya. Jadi fantasi dari para pengarangnya luar biasa. Jadi kita dengar penelitian dari teman-teman kita dari UNER. Ini. Sekali lagi terima kasih khusus kepada Harian Surya yang menjadi sponsor dari acara ini. Silahkan enjoy webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wardiman. Sekali lagi mohon maaf, untung diingatkan oleh Bu Nuria tadi. Oke, saya teruskan. Jadi ini ringkasan makalah yang saya kutip dari jurnal Litera. Nah, saya bacakan aja. Cerita Panji merupakan cerita klasik asli Jawa dan dianggap sebagai pusaka warisan budaya Indonesia. Cerita ini sampai saat ini dipandang penting oleh pembaca, terutama pembaca yang menekuni aktivitas seni dan budaya. Cerita ini juga memiliki pengaruh besar pada dunia seni dan budaya. Semua ini memantapkan cerita Panji menjadi cikal bakal pengembangan seni dan budaya dalam masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai cerita masa lampau, cerita Panji tidak ditinggalkan pembacanya dan justru cerita ini berkembang dan memperlihatkan pengaruhnya besar dalam cipta seni budaya di Jawa, Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Nah, pentingnya cerita Panji dikaji didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, cerita klasik ini sampai saat ini masih terus diresepsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Panji masih dianggap penting oleh masyarakat, apalagi dengan adanya nilai-nilai baru yang implisit dalam karya-karya transformasinya. Karya ini diasumsikan mengandung nilai universalitas yang aktual untuk kehidupan saat ini, sebagai karya yang menginspirasi banyak seni dan budaya. Cerita ini belum pernah dikaji berdasarkan teori resepsi sastra. Kedua, adanya realitas cerita Panji diresepsi dalam berbagai bentuk karya seni budaya. Keragaman hasil ini menarik dikaji lebih jauh, terutama untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk resepsi masyarakat pembaca cerita Panji dalam bidang seni dan budaya. Secara teoritis, cerita Panji diasumsikan mengeksplorasi resepsi tindakan dan resepsi karya, sebagaimana ditunjukkan pada para pegiat seni dan budaya. Penelitian yang pernah dilakukan dari 12 kajian terdahulu tentang cerita Panji yang pernah dilakukan, ternyata belum ada yang memusatkan pada resepsi pembacanya. Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menitik beratkan pada resepsi pembaca cerita Panji, yang nantinya juga mengeksplorasi teori resepsi sastra ke arah resepsi tindakan dan karya. Pentingnya cerita Panji menurut pandangan para budayawan selaku pembaca dianggap dapat menjadi alternatif lain dari kebesaran epos Ramayana dan Mahabharata. Sebagai karya yang terlahir dari budaya Jawa, cerita ini dapat dianggap pembaca sebagai ikon Jawa Timur melalui program konservasi budaya Panji. Program ini merupakan bentuk konkret dari serangkaian kegiatan yang pernah dibicarakan yang bertemakan cerita Panji. Nilai-nilai yang ada dalam cerita Panji tidak menjurus pada satu agama, daerah, atau etnis tertentu, tetapi mengandung nilai universal yang berguna bagi manusia pada umumnya. Adanya corak nilai universal inilah yang membuat cerita ini dapat menyebar luas ke berbagai wilayah Nusantara, Bali, Sunda, Lombok, Kalimantan, Palembang, dan Melayu, serta berbagai negara di dataran Asia Tenggara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Panji, itu yang pertama adalah kesejarahan. Ini terus terang yang pertama saya salah kutip, saya menyebutnya kesejahteraan. Tapi ternyata yang betul adalah kesejarahan. Tapi nanti Pak Dwi Cahyono akan menguraikanlah aspek kesejahteraan ini. Karena tadi saya lihat PPT-nya sudah menyebut tentang kesejahteraan.
Yang kedua nilai edukatif, yang ketiga adalah keteladanan, yang keempat kepahlawanan, kelima nilai budaya, keenam keestetika, kemudian kearifan lokal, ekologi, politik, dan moral. Sebetulnya Pak Putra menguraikan masing-masing aspek ini, tetapi saya lihat makalahnya Pak Dwi sudah menguraikan, jadi nanti biar Pak Dwi yang akan menjelaskan tentang masing-masing aspek ini. Kemudian berdasarkan resepsi pembaca, cerita Panji merupakan cerita klasik yang inspiratif. Cerita ini telah dikatakan menginspirasi lahirnya bentuk-bentuk karya baru, seni dan budaya, beserta berbagai variannya. Selanjutnya bagi pembaca, dalam seni dan budaya yang ada, cerita ini memiliki posisi sebagai seni induk yang melahirkan seni dan budaya lain. Simpulannya, yang pertama, cerita Panji dapat dipahami pembaca ideal sebagai sumber yang memiliki peran pengembangan seni dan budaya dalam masyarakat Jawa. Cerita ini diketahui sebagai cerita rakyat asli dari Kediri, masa kerajaan Kediri Erlangga, khususnya ketika terjadi pembagian kerajaan ini menjadi dua, yaitu Jenggala atau Kahuripan dan Kediri atau Daha. Cerita ini dipandang sebagai cerita yang memiliki penyebaran luas, diakui sebagai budaya Panji, ditransformasi ke dalam seni dan budaya yang menimbulkan adanya banyak varian seni dan budaya dan mengandung pesan dan nilai kearifan lokal yang berlaku sampai saat ini. Cerita ini dipopulerkan dalam masa kerajaan Majapahit sekitar ratusan tahun setelahnya. Melihat luas penyebarannya, cerita Panji dipandang pembaca ideal telah mengalami ekspor budaya. Simpulan yang kedua, bentuk-bentuk karya baru seni dan budaya yang terinspirasi lahir sebagai dampak masyarakat pembaca persepsi cerita Panji, wujudnya bermacam-macam. Ada yang berwujud karya sastra atau cerita rakyat dan sastra klasik, ada yang berwujud karya seni relief, candi-candi, karya seni tari, karya seni pertunjukan, wayang dan pementasan, dan seni lukis. Dari berbagai bentuk seni ini, pada masing-masing bentuk seni itu juga terdapat banyak variannya. Dari hasil identifikasi, diketahui cerita ini membawa pengaruh yang sangat besar, menginspirasi para seniman dan budayawan berkarya. Cerita ini sebagai induk cerita, turunan-turunan yang syarat nilai dan pengembangan nilai-nilai budaya setempat turut menjadi pembentuk karakter manusia. Simpulan yang ketiga, dari penelitian ini juga dapat dieksplorasi pemikiran teoritisi Jaws tentang resepsi sastra yang tidak hanya sebatas respon pembaca, tetapi resepsi yang dilakukan pembaca dapat juga sampai pada respon tindakan dan karya. Artinya, pembaca melakukan tindakan dan mencipta karya tertentu sebagai hasil meresepsi karya sastra. Terima kasih. Nanti makalah lengkapnya saya bisa share melalui chat sebagaimana yang dimuat di jurnal Litera. Baiklah, karena ini sifatnya monolog, mungkin Pak Putra tidak bisa menjawab karena beliau sedang sakit. Kalau gitu saya persilakan langsung aja kepada Pak Dwi Cahyono untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dwi. Suaranya putus-putus Pak Dwi. Wi-Fi-nya kurang bagus. Iya kayaknya Wi-Fi-nya. Beliau ini sedang di ruang kelas, sedang mengajar. Putus-putus Pak. Tayangkan apa yang Oke. Ya ini Pak. Pak Dwi Cahyono ini orangnya anti kalau bikin PPT kayak gini. Silakan Pak Dwi, langsung aja. Saya akan Suaranya nggak bisa didengar ya Pak Dwi. Putus-putus Pak Dwi.
Mungkin dibantu oleh mahasiswanya yang tahu. Oleh teknisi ya, oleh teknisi, dibantu Jadi teknisi. di belakangnya Pak Adi banyak mahasiswanya ini. Tolong dibantu supaya suaranya jelas. Ya. Guru bisa masuk. Ya Pak Edi, saya tak oper. Oke ya, sudah lumayan. Nggih. Silakan dilanjut Pak. Ya Pak Hendri. Sudah ya. Ya. Kok sih aku? Ini yang kameranya yang Suaranya ya. Baik Mas Hendri, saya lanjut. Ya, ganti HP Pak. Mudah-mudahan nggak habis baterai nanti, ini 2 jam soalnya. iki. Cilik men kalau. Ini. Tinggi suara tak ya. 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 Ada yang berbentuk faktual, ada yang berbentuk tekstual, kemudian ada yang berbentuk oral, satu lagi berbentuk performal. Saya menggunakan performal ini untuk budaya Suaranya Panji kecil sekali Pak Dwi. dipertunjukkan. Nah, budaya Panji yang berasal dari masa lampau ini bisa ditelaah, dijadikan sebagai bahan telaah, baik telaah secara epistemologis, secara struktural ataupun kontekstual, untuk mengungkapkan kandungan data yang saya istilahi kandungan data idiofaktual budaya Panji. Ya. Jadi idiofak. Jadi kalau jejak yang sampai ke tangan kita itu adalah artefak, sementara kandungan data yang akan kita bicarakan pada webinar ini adalah idiofaknya. Jadi data idiofak budaya idiofak Panji. Nah, ada beragam data idiofak budaya Panji yang antara lain adalah kompleks ide. Jadi tadi disebut ada inspirasi ya. Jadi budaya masa lalu yang menginspirasi ya, menginspirasi. Jadi ada inspirasi ya, ada kompleks ide di dalamnya ya. Jadi pertama adalah yang berupa kompleks ide. Kemudian yang kedua ada Makin aku mah bingung. TikToknya yo, TikToknya mati. Kemudian keteladanan, ya, ada keteladanan dalam budaya Panji, ya. Ada keteladanan dalam budaya Panji. Kemudian ada spirit, ya, dalam budaya Panji. Kemudian ada pola, ya, ada strategi, ada kiat, ada pesan, ada tipe dan seterusnya. Nah, ini adalah kandungan-kandungan data idiofaktual dari budaya Panji. Saya akan dari beragam data idiofaktual dari Panji, khususnya pada
ragam nilai. Nah, yang lihat itu adalah bagaimana budaya Panji pada budaya Panji atau cerita Panji. Mas Hendri menulis judul kegiatan ini, gitu ya. Saya bisa bolak-balik menggunakan budaya. Gitu ya. Jadi ada kandungan nilai ini adalah kandungan nilai yang terdapat dalam budaya Panji, karena budaya masa lampau. Tapi tidak kemungkinan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Panji masa lampau juga kemungkinan untuk diterapkan lintas masa, lintas area, ataupun lintas pengguna. Nah, jadi inilah yang saya sebut bahwa sebenarnya yang abadi dalam budaya Panji itu adalah ideofaktualnya. Kalau bentuknya bisa berubah-ubah di masa lampau, masa sekarang, karena ditransformasikan bentuknya sesuai dengan perkembangan media, teknologi dan sebagainya pada masa kini. Tapi yang abadi, yang bisa melintas masa, melintas area ataupun melintas pengguna, itu adalah ideofaktualnya, termasuk di dalamnya adalah nilai. Nilai inilah yang disebut sebagai abadi, berlaku lintas masa, lintas area, ataupun lintas pengguna. Ya. Lintas pengguna. Nah, ragam kandungan nilai apa saja yang terdapat dalam budaya Panji. Ya. Saya kontra ya. Ya. Walaupun ada salah satu yang salah tulis ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Yang pertama itu adalah nilai kesejarahan, tapi Pak Mas Hendri menulis nilai kesejahteraan. Tidak apa-apa. Saya juga sudah saya mencoba untuk merespon bahwa memang ada nilai kesejahteraan di dalam budaya Panji, nanti yang akan saya sampaikan. Kalau kesejarahan jelas ya, karena budaya Panji itu adalah lintas masa ya, dari masa lampau tradisinya berlanjut sampai ke masa kini. Jadi walaupun tidak kita bicarakan nilai kesejahteraan budaya Panji sudah clear gitu. Nah, saya akan membicarakan nanti yang pertama itu nilai kesejahteraan. Yang kedua adalah edukatif gitu ya. Ini nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan, pengajaran dan seterusnya. Nilai keteladanan, nilai kepahlawanan, nilai budaya. Ini cakupannya luas ya, budaya ya. Jadi nilai kultural. Kemudian nilai estetika, jadi berhubungan dengan keindahan. Kemudian nilai yang berkenaan dengan kearifan lokal, nilai ekologis, nilai politis dan nilai moral. Nah, karena ada 10 Mas Hendri, jadi ya saya akhirnya membicarakan satu persatu dari masing-masing yang 10 itu. Saya akan memulai dari nilai kesejahteraan dulu ya. Nilai kesejahteraan. Ini mungkin yang bisa dibantu di halaman yang kedua Mas Hendri. Nilai kesejahteraan. Ya. Jadi kata dasarnya adalah sejahtera atau bahagia. Karena itu kata bahagia dan sejahtera itu sering disebut berturutan ya, sejahtera ya. Nah, sejahtera atau bahagia itu menjadi tujuan, menjadi pengharapan dalam berkehidupan. Jadi orang hidup itu tujuan dan pengharapannya ya supaya dapat hidup sejahtera, hidup bahagia. Ini merupakan gambaran ideal mengenai kesejahteraan. Dalam istilah Jawa, kesejahteraan hidup ini jadi semacam jadi sasanti ya, menjadi sasanti hidup orang Jawa. Hidup yang sejahtera itu adalah apa yang dikalimati dengan gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Nah ini gambaran tentang bagaimana kesejahteraan hidup menurut pandangan orang Jawa. Nah, yang pertama ya, gemah ripah dan loh jinawi ya, gemah ripah dan loh jinawi. Perihal gemah ripah dan loh jinawi dalam salah satu jejak budaya Panji yang ini uniknya, ini jejak budaya Panji yang sampai ke tangan kita itu dalam bentuk lagu dan lirik lagunya, yaitu lagu dan lirik lagu entit gitu ya. Lirik lagu dan lirik lagu entit itu mengilustrasikan tentang keberlimpahan ya, keberlimpahan loh jinawi, ada kata loh di situ ya. Ada keberlimpahan dan kesuburan tanah, khususnya tanah Jawa dalam kaitan dengan produksi pertanian. Itu digambarkan ada beberapa jenis tanaman sayuran itu ya, ada kacang, ada timun ya,
kemudian tapi juga padi gitu ya. Nah ini yang ada tidak hanya gemah ripah tapi sekaligus loh jinawi ya, loh jinawi. Nah saya juga sempat di tayangan yang ketiga itu saya menyampaikan kutipan ya tentang lagunya Entit gitu ya. Nanti teman-teman yang memang membutuhkan materi itu bisa dilihat. Jadi bagaimana Entit yang pada waktu itu mimbo-mimbo ya, jadi menyamarkan dirinya sebagai petani, itu menjadi petani yang piawi ya, piawi baik dalam mengolah hasil bumi yang berbentuk padi-padian, padi ataupun sayuran ya, sayur ada kacang panjang, ada mentimun dan seterusnya ya. Nah, saya kira bisa teks syair atau lirik lagu Entit yang juga sudah saya sampaikan gitu ya. Itu potongan ya, tidak saya kutip lengkap gitu ya. Baik. Ada juga sebenarnya yang menyerupai itu ya. Ada jejak budaya Panji lainnya yang juga di dalamnya menggambarkan tentang kesejahteraan. Ini tergambar pada legenda Jawa ya. Legenda bahkan lebih tidak hanya sekedar legenda tapi sudah semacam menjadi mitos ya, hampir menjadi mitos, yaitu legenda atau mitos tentang Sri Sedono ya. Masyarakat Jawa sering menghubungkan Sri itu dengan Sekartaji dan Sedono itu dengan Panji, suatu kisah yang di dalamnya sangat berkaitan dengan perihal pertanian, khususnya pertanian dengan untuk budidaya tanaman yang berupa padi. Bahkan secara khusus Dewi Sri ini direlasikan dengan padi, sehingga disebut juga Dewi Padi, Sri atau Sang Yang Sri atau Nipo Haji Sang Yang Sri dan sebagainya, itu sebutan-sebutannya untuk Dewi Padi ini. Dan yang menarik perhatian kita dalam seni arca, Dewi Sri juga tergambar salah satu atribut yang dibawa seperti yang tergambar pada relief pada arca yang ada di depan Candi Angkat Tahun di Kompleks Candi Penataran itu, Dewi Sri dilengkapi dengan pahatan yang berupa padi-padian. Ada yang memang padi, tapi ada jenis padi-padian lain yang masyarakat Jawa menyebut dengan cantel. Itu dipahatkan pada sandaran arca Sri yang ada di depan Candi Angkat Tahun pada Kompleks Candi Penataran. Jadi gambaran bahwa Jawa ini merupakan negeri yang gemah ripah roh jinawi, terutama dalam kaitan dengan produksi padi ini digambarkan dalam beberapa sumber data teks, termasuk sumber data prasasti yang tua, seperti misalnya prasasti Canggal tahun 732 yang menyebut bahwa Jawa ini adalah pulau yang kaya akan padi. Nah, baik. Kemudian yang kedua, dari teks itu ada kata toto ketentraman. Nah, yang menarik perhatian kita bahwa cerita Panji ini kalau kita lihat konteks kesejarahan, background kesejarahan dari cerita Panji itu adalah background tentang background mengenai perseteruan antara dua kerajaan, yaitu antara kerajaan Jenggala. Nah, Jenggala itu diwakili oleh Panji ya, karena Panji itu adalah putra mahkota, dia adalah calon pengganti dari Raja Jenggala. Karena itu posisinya dalam birokrasi pemerintahan itu sebagai Rakai Ihino, Rakrian Mahamantri Ihino. Karena itu sebutannya adalah Inu Kertapati misalnya. Nah ini mewakili Jenggala. Sementara Sekartaji itu mewakili kerajaan Kadiri atau kerajaan Pangjalu. Nah, kedatipun setting cerita itu menggambarkan tentang dua kerajaan yang berseteru, tetapi kalau kita melihat pola pola cerita Panji, cerita Panji itu polanya adalah relasi antara tiga, ya. Tiga itu adalah integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Jadi mula-mula menyatu, kemudian berpisah, kemudian menyatu kembali. Jadi integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Jadi visinya, ya, visi yang tergambar dari pola penceritaan Panji itu adalah visi integrasi, ya, visi penyantuan, ya, yang secara politis ini sebenarnya
merupakan gambaran mengenai ikhtiar islah. Jadi kalau istilah yang digunakan sekarang itu islah ya. Ikhtiar islah untuk mengatasi konflik, yaitu berupa perang saudara. Ini merupakan satu roman sejarah yang mengilustrasikan bahwa cinta kasih ini digunakan sebagai solusi untuk mengatasi konflik. Jadi konflik itu diatasi tidak dengan peperangan, tapi konflik itu diatasi dengan diberi solusi yang berupa cinta kasih, yang digambarkan sebagai cinta kasih antara Panji dan Sekartaji. Nah, inilah yang sebenarnya solusi ini diharapkan untuk dapat mengembalikan bumi Jawa pada kondisinya yang tototen. Ini yang kedua ya, tototen. Nah, berikutnya itu adalah Kertoraharjo ya, Kertoraharjo. Nah, cerita-cerita Panji cukup banyak memberikan gambaran mengenai kehidupan sejahtera pada warga masyarakat, dan yang menarik kesejahteraan itu tidak hanya tergambar pada lingkungan keraton. Kalau warga keraton sejahtera itu biasa, tapi cerita Panji menggambarkan bagaimana kehidupan rakyat pedesaan yang sejahtera. Nah, cerita Panji unik ya, walaupun ditokohi oleh tokoh keraton, kerajaan, tetapi cerita Panji banyak mengambil setting itu luar keraton ya. Jadi ketika Panji atau Sekartaji keluar dari keraton dalam pengelanaan, dalam keterpisahan antara keduanya, dan gambaran mengenai kehidupan di luar keraton ini memberikan petunjuk bahwa kita memperoleh gambaran bahwa ada kehidupan sejahtera yang ada di luar keraton. Nah, inilah yang saya sebut sebagai nilai kesejahteraan dalam cerita Panji. Jadi salah satu amanat dari cerita Panji itu adalah amanat untuk ikhtiar guna mendapatkan kesejahteraan hidup. Ini yang pertama, nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah nilai edukatif ya. Ada nilai edukatif dalam cerita Panji ya. Apa itu yang dimaksud nilai edukatif? Saya hanya mengutip saja definisi yang disampaikan bukan oleh saya tapi oleh orang lain. Nilai edukatif itu adalah segala sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan dapat memberikan tuntunan kepada manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya hingga tercapai kedewasaan baik jasmani atau rohani. Nah, tergambar dalam hal ini bahwa cerita Panji memiliki kandungan nilai edukatif. Nah, ada beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan pembukti bahwa ada nilai-nilai edukatif dalam cerita Panji. Nah, cerita atau lebih luasnya adalah budaya Panji dapat dijadikan sebagai bahan atau materi atau sumber ajar dan beberapa mata ajar. Jadi kalau bagaimana memanfaatkan cerita atau budaya Panji itu sebagai bahan pembelajaran, baik itu dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi cerita atau budaya Panji itu dapat dijadikan baik sebagai bahan atau materi pembelajaran atau sumber belajar, tapi sekaligus media pengajaran. Nah, terkait dengan tokoh Panji dalam beberapa kisah yang kita sampai ke tangan kita, Panji itu digambarkan sebagai pembelajar, ya, pembelajar. Jadi long life education itu tergambar pada diri Panji, ya. Walaupun Panji sudah pada usia dewasa, tapi Panji tidak henti-hentinya dalam meningkatkan kedewasaannya dengan melakukan pembelajaran. Jadi Panji sebagai pembelajar. Hal ini tergambar pada relief cerita Jaruman Atat yang dipahatkan pada pendopo teras Candi Penataran. Antara lain tergambar bahwa Panji sedang berhadapan dengan seseorang yang berusia lebih tua, dan orang yang berusia lebih tua itu mengenakan jadama kuda, ya. Jadi rambut yang panjang itu disanggul besar dan diberi ikatan-ikatan kain gitu yang mengingatkan kita pada sorban. Bahkan Panji sendiri juga mengenakan busana yang serupa. Artinya ketika itu Panji pada statusnya sebagai sisya. Sisya itu adalah istilah lama untuk apa yang sekarang disebut dengan siswa. Jadi Panji sebagai pembelajar. Nah, tapi ada juga pada kisah yang lain, Panji itu menjadi pengajar dalam arti luas. Pada kisah Entit yang tadi saya sampaikan, dalam syair lagu Entit itu, Panji memberikan pembelajaran kepada masyarakat, terutama petani yang ada di sekitarnya itu, untuk
apa yang diistilahi dengan ajar tandur, ya, tandur, ya. Karena itu dalam teks Entit itu juga disebut-sebut tentang tandur, ya, menanam, ya. Jadi ini merupakan gambaran tentang budaya Panji yang berkenaan dengan tradisi tandur. Jadi ini ajarnya dalam hal ini adalah ajar tandur, itu yang di dalam di dalam syair lagu Entit. Kemudian dari cerita khasanah budaya Panji yang sampai ke tangan kita juga bisa mendapati gambaran tentang apa yang saya istilahi tempat ajar. Nah, yang pada tempat ajar yang dalam teks Jawa kuno ini disebut dengan pajaran. Pajaran itu dari kata paajaran, tempat pembelajaran. Nah, ini tergambar dari prasasti Pabanyolan, ya. Prasasti Pabanyolan. Jadi prasasti Pabanyolan yang di dalamnya memuat sinopsis cerita Panji ini ditulis di suatu dapur, ya, dapur. Jadi dapur merupakan tempat ajaran tapi sekaligus tempat kegiatan keagamaan. Nah, dapurnya adalah disebut dengan dapur pajaran. Jadi tempat di mana orang belajar. Nah, tergambar dalam prasasti Pabanyolan pada dapur pajaran ini salah satu materi ajar itu adalah materi ajar yang berkenaan dengan susastra. Karena itu prasasti Pabanyolan yang merupakan prasasti unik, ya, karena prasasti ini dikeluarkan oleh warga di lingkungan keagamaan dan tidak berisi tentang maklumat raja, tetapi berisi tentang sinopsis cerita Panji. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu materi ajar yang disampaikan di dapur pajaran itu, tempat pembelajaran di satu tempat yang sampai sekarang itu masih ada desa Pajaran itu di Kecamatan Tumpang di Malang bagian timur, gitu ya. Nah, prasasti Pabanyolan itu ditemukan di Gubuk Kelaka, tidak jauh dari Pajaran, ya, paling hanya sekitar 4-5 kilo dari Pajaran. Ada kemungkinan asalnya dari Pajaran lalu dipindahkan ke Gubuk Kelaka karena itu prasasti dari bahan tembaga, ya, tampra prasasti, ya. Nah, kemudian berikutnya lagi budaya Panji dengan demikian memuat tentang tuntunan, ya. Oleh karena itu sebagai suatu seni pertunjukan Panji itu bukan hanya tontonan tapi sekaligus tuntunan, ya. Jadi memberikan tuntunan yang penting dan bermanfaat untuk pendewasaan kemanusiaan dari manusia. Jadi mematurasikan kemanusiaan dari manusia. Inilah nilai edukatif dalam budaya Panji. Nah, saya bergeser ke lembar yang keempat, yaitu nilai keteladanan dalam budaya Panji, ya, keteladanan. Nah, dalam bahasa Jawa Baru ada kata tulodo, ya, ada kata tulodo. Keteladanan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ya, yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh itu bisa berkenaan dengan perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Nah, ya, kata teladan ini juga mengingatkan kita pada kata tulat. Tulat itu berarti contoh atau tiru. Karena itu ada prasasti tinulat misalnya, ya. Ini merupakan tiruan, ya, tiruan dari prasasti yang sudah ada. Karena itu membuat menyalin dari satu naskah lama agar lestari disalin, itu disebut dengan membuat naskah yang kita sebut sebagai naskah naskah salinan atau tinulat, gitu, ya. Nah, tokoh Panji ini dapat dijadikan sebagai tokoh teladan atau dalam bahasa Jawa disebut patuladan, ya, dapat dijadikan sebagai tokoh teladan atau patuladan. Nah, yang diteladani apa? Yang diteladani bisa sifatnya, bisa kelakuan atau perbuatannya. Nah, dalam konsepsi Jawa, termasuk konsepsi Jawa lama, dan ini juga sangat kuat berlangsung di Bali, ada dua kategori tentang perbuatan atau kelakuan yang dalam istilah Sanskerta, istilah yang ini diserap dalam bahasa Jawa kuna, dalam bahasa Jawa Bali kuna juga sampai sekarang ada dua kategori tentang perbuatan atau kelakuan atau karma, yaitu subha karma dan asubha karma. Jadi kelakuan yang baik dan kelakuan yang tidak baik atau kelakuan yang buruk, ya. Nah, cerita Panji ini berkaitan dengan ini, dengan masalah karma. Jadi Panji
sebagai tokoh teladan ini digambarkan di dalam cerita Panji itu sebagai seseorang yang asubha karma. Jadi kelakuannya itu baik sehingga patut ditiru atau baik untuk dicontoh ya, untuk dicontoh. Pada budaya Jawa yang menarik perhatian kita, perihal keteladanan ini tergambar pada apa yang saya istilahi tradisi patuladan yang menjadi ajaran taman siswa. Ini merupakan ajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, saya bisa bacakan di sini ada 3 hal dalam 3 ajaran taman siswa atau Ki Hajar Dewantoro itu. Yang pertama adalah Engarso sum tulodo, ya. Ada kata tulodo di sini ya. Engarso sum tulodo itu ada keteladanan. Kemudian ing madya mangun karso, dan yang terakhir, kalimat terakhir itu adalah tutpuri handayani. Nah, ada kata keteladanan, artinya bahwa keteladanan ini pada ini kalau kita positioning, tokoh teladan ini tempatnya di depan, karena itu ngarso di depan memberikan keteladanan. Panji sebagai pemimpin ini posisinya ada di depan, ada di ngarso, ya. Nah, Panji sebagai pemimpin yang posisinya di depan atau di ngarso ini, perbuatan, kelakuan atau karmanya itu dijadikan sebagai teladan bagi rakyat, bagi masyarakatnya yang posisinya ada di belakang. Nah, ini jadi ada relasi antara Panji yang di depan dengan rakyat yang ada di belakang sebagai relasi yang saya sebut sebagai tradisi patuladan, ya, tradisi patuladan. Nah, ini merupakan satu gambaran tentang model pembelajaran atau pendidikan yang kita sebut sebagai model pendidikan patronase, ya, patronase. Jadi ada patron, ada klien. Nah, Panji ini yang berada di depan ini adalah patron, ya, ada patron. Sementara kliennya itu adalah rakyat atau warga. Kalau ini Jenggala ya warga Jenggala. Jadi Panji sebagai pemimpin di Jenggala, sebagai rakyat Mahamantri di Hinu ini menjadi teladan bagi warga Jenggala. Warga Jenggala adalah kliennya. Ini dengan demikian tergambar nilai keteladanan dalam cerita Panji atau tradisi patuladan dalam cerita Panji ini adalah model pembelajaran masa lalu yang didasarkan pada apa yang ini disebut dengan model pembelajaran patronase. Nah, berikutnya adalah nilai kepahlawanan dalam budaya Panji. Ya. Nilai kepahlawanan dalam budaya Panji. Nah, Panji dalam kaitan dengan nilai kepahlawanan ini merupakan pahlawan atau hero, ya, sang hero, sang pahlawan. Ya, Panji dalam cerita Panji atau dalam budaya ini terkandung nilai kepahlawanan. Hal ini mengingatkan saya tentang kepahlawanan itu mengingatkan saya pada buku yang ditulis oleh Rasser, ya. Rasser pada tahun 1959 menulis buku yang berjudul Panji the Culture Hero, ya. Ada kata culture hero, jadi pahlawan budaya. Nah, tergambar pada apa yang disampaikan oleh Rasser ini bahwa Panji bukan hanya pahlawan perang, bukan hanya pahlawan dalam konteks kemiliteran. Pahlawan dalam konteks kemiliteran iya, karena Panji adalah pimpinan dari satuan ketenteraan. Karena itu dia adalah seorang ksatria, ada unsur sebutan Panji yang berarti bendera atau pataka. Ini adalah bendera perang, bendera yang untuk satuan ketenteraan. Jadi Panji itu adalah pahlawan perang, militer. Banyak cerita-cerita Panji di mana Panji menjadi leader dalam pahlawan, misalnya dalam konteks ekspansi kekuasaan atau peperangan. Misalnya cerita Bedahing Bali itu ya, cerita Bedahing Bali di dalam Wayang Topeng Malangan. Ini tergambar Panji sebagai pahlawan perang. Nah, tapi Panji sekaligus juga pahlawan budaya seperti yang disampaikan oleh Rasser, ya. Panji merupakan pahlawan budaya. Dalam hal ini tergambar bahwa posisi Panji itu adalah sebagai seorang kreator, pencipta. Dia juga seorang inovator dan sekaligus karena posisinya itu sebagai putra mahkota kerajaan, Panji sebagai mesinas budaya, ya, terutama mesinas budaya Jawa. Nah,
Tergambar dengan demikian, Panji merupakan culture hero. Nah, penyebaran budaya Panji atau difusi budaya Panji ini menjadi pembukti atau paling tidak memberikan gambaran mengenai kepada kita mengenai buah penerapan doktrin doktrin Hamukti Palapa di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan kemudian berlanjut Sri Buana Tunggadewi dan kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam doktrin Hamukti Palapa ini sebenarnya yang tersebar itu bukan hanya kekuasaan, bukan hanya ekspansi kekuasaan, tapi juga ini merupakan ekspansi budaya. Budaya Panji tersebar tidak hanya sebatas pada wilayah bumi Jawa, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, paling tidak perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya, tapi juga jauh sampai ke pulau-pulau lain di Indonesia, di Nusantara, maupun sejumlah negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini penyebaran budaya Panji ini bisa menjadi petunjuk pada kita bahwa pelaku-pelaku budaya Panji ini menjadi culture hero, jadi pahlawan-pahlawan budaya yang berjasa untuk menyebarkan, untuk memperluas pengaruh budaya Panji itu tidak hanya sebatas pada wilayah Jawa Timur, wilayah Pulau Jawa, wilayah Indonesia, tapi hingga jauh ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Nah, terkait dengan itu, terutama nilai kultural budaya Panji, culture hero dari sang Panji, Panji juga sekaligus memiliki nilai kultural. Jadi ada nilai kultural, ada khasanah budaya, nilai kultural di dalam budaya Panji. Nah, dalam kepanjian atau hal-hal yang berhubungan dengan Panji, gitu ya, terkandung beragam unsur budaya sebagai satu entitas. Kalau unsur-unsur budaya itu kita hubungkan dengan 7 unsur budaya universal, ada kandungan unsur budaya yang berupa kebahasaan, pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, kesenian, dan religi. Dengan demikian, dalam khasanah Panji terkandung nilai kultural, ya. Nilai kultural merupakan satu hal yang dianggap berharga oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa yang dapat membatasi atau memberikan karakter tertentu dalam kehidupan masyarakat serta kebudayaan yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Jadi dengan demikian nilai kultural dalam budaya Panji ini dapat dijadikan sebagai frame, ya, dijadikan sebagai bingkai, ya, karena kebudayaan adalah pola bagi tingkah laku, frame, ya, atau bingkai bagi tingkah laku. Nah, tapi sekaligus budaya Panji itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk dieksplor guna menemukan, mencari dan menemukan jati diri dari budaya Nusantara. Jadi anasir budaya Panji dengan demikian dapat dijadikan sebagai frame bagi upaya para pemangku budayanya dan sekaligus memberikan karakter terhadap kehidupan sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, selain ada nilai kultural dalam budaya Panji, ada nilai estetik dalam budaya Panji. Cerita Panji diekspresikan ke dalam berbagai media ekspresi. Ada cerita Panji yang diekspresikan dalam susastra oral. Jadi ini dalam bentuk cerita lisan. Ada juga gambaran di dalam teks-teks Panji di mana Panji sekaligus juga seorang penutur, ya, penutur cerita, ya, penutur cerita. Jadi ada gambaran mengenai resitasi cerita di dalam budaya Panji. Nah, di dalam budaya Panji sebagai susastra oral. Nah, ada media ekspresi lain di mana budaya Panji itu diekspresikan dalam susastra literal, susastra tekstual. Kita mendapati banyak teks di masa hidup Buddha itu, terutama teks-teks yang berbentuk kidung, gitu ya. Tapi ada juga teks-teks Panji lainnya yang berbentuk hikayat dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah susastra tekstual.
ada ekspresi lain, yaitu cerita Panji itu diekspresikan menjadi susastra visual. Ini dalam bentuk relief cerita. Kemudian juga dalam bentuk wayang beber atau pada properti yang berupa topeng, ya, pada wayang topeng dan sebagainya. Nah, jadi budaya Panji masuk pada seni pertunjukan. Jadi ini merupakan media ekspresi yang performal dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, ya, dalam bentuk seni pertunjukan. Ya, dalam beragam seni pertunjukan, ada tari, ada drama, ada drama tari, gitu ya. Nah, kemudian yang akhir pada masa yang lebih berikutnya, cerita Panji juga ada dalam bentuk film, video, fotografi dan seterusnya. Jadi tergambar bahwa ada beragam jenis kesenian Panji, ada seni sastra, ada seni rupa, ada seni pertunjukan, ada seni perfilman, fotografi dan seterusnya. Dengan demikian tergambar bahwa ada kandungan nilai estetik dalam kesenian dan kebudayaan Panji. Nah, jadi kesenian Panji ini masuk dalam kategori apa yang disebut dengan kesenian tradisional. Nah, tradisi dalam konteks kesenian tradisional itu paling tidak hadir dalam dua kategori, ada tradisi murni dan ada tradisi kreasi. Terkait dengan tradisi kreasi, bahwa dalam kesenian Panji, terutama yang masuk pada tradisi kreasi kesenian Panji, terdapat nilai kreatif, dan nilai kreatif ini merupakan hal yang penting yang terkait dengan masalah estetika. Oleh karena itu cukup alasan untuk mengatakan bahwa ada nilai estetik yang terkandung dalam budaya Panji, sehingga Panji hadir sebagai kesenian yang adiluhung dan karenanya diminati oleh khalayak luas dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu pengguna ke pengguna lain. Nah, nilai berikutnya itu adalah nilai kearifan lokal dalam cerita Panji. Nah, ada kearifan. Nah, kearifan terhadap lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan setempat, atau kita bisa menyebut dengan istilah lokal. Nah, lingkungan ini bisa lingkungan bisnis alamiah, bisa juga lingkungan budaya. Nah, berkenaan dengan kearifan lokal, tergambar di dalamnya ada apa yang kita sebut sebagai adaptasi lokal, ya, adaptasi lokal. Ada perkembangan lokal, local development, ada karakter lokal, ada kreasi lokal dan sebagainya. Yang mana pada beragam perwujudan itu tergambar adanya sifat lokalitas dalam cerita atau budaya Panji. Kalau kita lihat realitasnya bahwa terdapat varian-varian budaya Panji yang ada pada masing-masing lapis masa, pada lapis masa satu dengan lapis masa berikutnya, atau pada satu area dengan area berikutnya, satu pengguna dengan pengguna berikutnya. Ini terlihat adanya varian-varian budaya Panji. Kalau hal cerita ya varian cerita Panji. Nah, variasi-variasi ini menjadi petunjuk tentang adanya kearifan budaya Panji untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat atau menyesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan cara demikian maka budaya Panji atau cerita Panji itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. Jadi kearifan lokal itu dilakukan agar suatu anasir budaya itu dapat diterima oleh warga setempat. Panji dalam kaitan dengan kearifan lokal itu juga digambarkan sebagai tokoh peran yang bijaksana atau yang arif bijaksana, baik arif bijaksana terhadap pihak lain, arif bijaksana terhadap peristiwa yang dihadapi, maupun arif bijaksana terhadap lingkungan tempatnya berada, sebagaimana tergambar pada sikap dan tindakan Panji. Nah, secara harafiah kata bijaksana berarti sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis sehingga dapat menempatkan diri secara tepat guna dalam menghadapi setiap tantangan. Nah, bijaksana bisa tergambar dalam kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat
sesuai dengan kondisi setempat. Nah, berkenaan dengan mengambil keputusan yang tepat, ada satu cerita Panji, yaitu cerita Andi Lumut, di mana Panji ketika memilih di antara para kleting, ada kleting kuning, ada kleting abang, ada kleting yang lain, Panji memilih kleting kuning. Pilihan Panji pada kleting kuning ini memberikan gambaran kepada kita tentang pilihan yang tepat. Inilah yang tergambar pada bijaksana, ya, arif atau bijaksana ini tergambar pada pengambilan keputusan secara tepat sesuai dengan keadaan setempat atau sesuai dengan realitas. Nah, masih terkait dengan kearifan lokal, khususnya terhadap lingkungan bisnis alamiah, ya, atau lingkungan sosial budaya, ada nilai ekologis dalam cerita Panji. Nilai ekologis berkenaan dengan lingkungan bisnis alamiah ataupun lingkungan sosial budaya. Nah, ada adaptasi lingkungan, ada pemanfaatan lingkungan secara bijak. Nah, ini memberikan gambaran tentang nilai ekologis dalam budaya Panji. Dalam kisah Entit, kita juga memperoleh gambaran tentang bagaimana mendayagunakan lingkungan yang ada di sekitarnya itu untuk kepentingan budidaya tanam, ya, budidaya tanaman. Ada beragam tanaman dan Panji bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul, gitu, yang digambarkan sebagai, kalau mentimun itu belenak-belenak misalnya, kalau pacang itu pacang panjang, ya, ukuran panjangnya itu sampai terbilang panjang maksimal, gitu, dan seterusnya. Nah, ini kemudian juga dalam cerita Panji minor, misalnya dalam Sri Tanjung, kita juga memperoleh gambaran tentang hanya air, ya, air yang disebut-sebut sebagai air yang baik. Di Banyuwangi misalnya, di Kampung Tumenggungan misalnya, ada sumur Sri Tanjung yang sebenarnya Kampung Tumenggungan itu dengan pantai itu tidak terlalu jauh, apalagi Kampung Tumenggungan itu di masa lampau dengan garis pantai yang tentu tidak terlalu jauh. Nah, sumur yang disebut dengan sumur Sri Tanjung di Kampung Tumenggungan itu adalah sumur yang airnya berasa hayu, enak, ya, baik untuk diminum, tidak asin atau tidak payah. Ya, tidak asin atau tidak payah. Jadi sebenarnya dalam cerita Sri Tanjung, termasuk cerita Sri Tanjung dalam bentuk legenda di Banyuwangi, ada salah satu kondisi air yang bagus itu adalah tergambar pada baunya, ya, di samping pada rasanya, gitu, ya. Ini kita lihat kalau di kisah ini adalah darah yang keluar dari Sri Tanjung. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana air yang baik, gitu, ya. Kalau baunya banger, tidak enak, berarti dia memang berlaku serong. Tapi kalau baunya hayu, baunya baik, harum, berarti dia tidak berlaku serong terhadap suami dan seterusnya. Ini ada pesan ekologis yang ada di dalamnya yang berkenaan dengan cairan atau berkenaan dengan air. Nah, saya juga ingat pada apa yang pada disertasinya Lydia Gibbon. Lydia Gibbon dalam disertasinya sangat menggarisbawahi tentang urgensi air, ya, yang tergambar di dalam kisah-kisah Panji. Jadi air itu urgen, gitu, ya. Begitu juga nilai ekologis dalam cerita Panji seperti juga sudah saya sampaikan tadi, itu tergambar pula pada legenda Jawa Sri Sidono yang acap dikaitkan dengan tokoh Panji dan Sekartaji. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat pedesaan itu mengolah lingkungan sekitarnya sebagai lingkungan agraris yang tadi saya sebut itu yang roh jinawi, gitu, ya, yang gemah ripah dan sekaligus roh jinawi. Nah, terkait dengan nilai ekologis dalam budaya Panji itu ada pemaknaan lingkungan, jadi ada aspek makna ekologis dalam budaya Panji. Satu hal yang menarik, terutama dalam kaitan dengan wayang topeng Malang yang konsisten untuk mementaskan kisah-kisah Panji. Salah satu fungsi wayang topeng di Malang, ya, wayang topeng Malangan atau topeng dalang Malangan itu ada fungsi ruat dari topeng Malangan, ada fungsi ruat dalam topeng Malangan. Nah, fungsi ruat di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa
topeng itu, wayang topeng itu dapat dijadikan media untuk menghilangkan kondisi yang tidak baik, kondisi yang sukar, kondisi yang kotor, agar kembali kepada kondisi yang baik, kondisi yang hayu. Nah, termuat di dalam ada pesan, ada makna yang terkandung dalam ruat topeng yang terutama dilakukan di lingkungan masyarakat Tengger, karena masyarakat Tengger itu kalau beruat tidak berani menggunakan media wayang kulit, ya, tetapi menggunakan media sebagai pengganti wayang kulit itu medianya berupa wayang topeng. Nah, jadi di sini tergambar atau ada muatan konservasi lingkungan dalam ruat topeng. Jadi mesti dikonservasi, mesti dilestarikan supaya tetap dalam kondisi yang hayu, bukan dalam kondisi yang sukar. Kalau dalam kondisi yang sukar, yang tidak baik, yang kotor, ya perlu ada ikhtiar untuk mengembalikan sehingga menjadi kembali pada kondisi yang baik. Nah, jadi ada gambaran ekologis yang jelas dalam budaya Panji, termasuk dalam relief cerita Panji. Kalau kita mencermati relief cerita Panji, kita memperoleh banyak gambaran tentang unsur-unsur ekologis, khususnya unsur ekologis yang ada di luar keraton. Ada air, gunung, flora, fauna, dan sebagainya. Nah, salah satu gambaran ekologis dalam cerita Panji itu adalah gambaran ekologis mengenai suatu telaga yang pada relief cerita Panji yang dipahatkan di Punden Berundak Kendali Sodo itu adalah Telaga Pager, ya. Jadi bahkan yang menarik perhatian kita, air yang keluar dari satu sumber air di Telaga Pager itu sudah dialirkan dengan menggunakan saluran-saluran semacam batang-batang bambu itu dijadikan semacam piping, semacam pipa, ya, pada masa lampau itu untuk mengalirkan air dari satu titik sumbernya itu ke tempat di mana air itu digunakan. Nah, jadi tergambar misalnya di dalam relief cerita Panji yang dipahatkan di Punden Berundak Kendali Sodo itu tentang satu lingkungan ekologis pada mana Panji dan kekasihnya itu melakukan perjalanan dan kemudian bersukacita di situ, memadu kasih di tepi Telaga Pager. Ini digambarkan pada relief cerita di Punden Berundak Kendali Sodo. Nah, kemudian ada nilai politis dalam budaya Panji, ya. Cerita Panji atau budaya Panji memiliki kandungan nilai politis. Politis yang berkenaan dengan bidang pemerintahan, politis yang berkenaan dengan bidang kemiliteran, politis yang berkenaan dengan bidang kekuasaan, atau politis yang di dalamnya menggambarkan apa yang saya sebut sebagai visi politik dan strategi politik. Nah, Panji, ya, dalam kasana budaya Panji, ya, Panji itu merupakan gambaran tentang tokoh peran yang sebenarnya dia adalah seorang birokrat, dia adalah seorang bangsawan. Gambaran bahwa Panji itu adalah birokrat ini tergambar pada unsur sebutannya, yaitu Inu, Inu Kertapati. Kata Inu ini sebenarnya berasal dari kata Hinu. Lengkapnya adalah Rake Ihinu atau Raklian Mahamantri Ihinu. Ini merupakan satu di antara tiga Raklian Mahamantri, ya, yang disebut dengan Katrini, ya, Katrini. Jadi Raklian Mahamantri yang tiga, dan di antara tiga itu yang paling tinggi, yang posisinya paling tinggi, yang di level paling atas itu adalah Rake Hinu, yang kemudian disusul dengan Rake Halu, berikutnya lagi Rake Sirikan. Nah, Inu Kertapati ini adalah Rake Hinu, karena itu dia memegang tiket untuk menggantikan raja terdahulu, ya, yang dalam cerita Wayang Topeng Malangan raja terdahulu itu adalah Amiluhur, ya. Jadi nanti pasca Amiluhur yang menjadi pengganti itu adalah Panji, karena Panji sebagai Rake Hinu, Raklian Mahamantri Ihinu, yang memegang tiket sebagai putra mahkota pengganti raja terdahulu. Nah, ada petunjuk lain bahwa Panji, petunjuk lain yang berkenaan dengan nilai politis, ya, dalam hal ini adalah birokrasi pemerintahan, ya, di mana nama Panji itu dijadikan sebagai nama gelar. Jadi Panji dengan varian sebutan, ada sebutan Panji saja, ada Ma Panji, jadi ada ada
awalan ma, ada a panji gitu ya, a panji awalan a, atau dikombinasikan dengan Raden, misalnya Raden Panji, seringkali disingkat RP ya, Raden Panji. Nah ini Panji, Apanji, atau Panji saja atau Raden Panji, ini kemudian diikuti dengan nama diri ya. Ini menjadi petunjuk pada kita bahwa Panji, Mapanji, Apanji, Raden Panji ini adalah gelar kebangsawanan. Nah ini gambaran yang memberikan gambaran kepada kita tentang aspek birokrasi dalam budaya Panji. Nah, kemudian dalam kaitan dengan kemiliteran, kata Panji ini merupakan istilah yang bersinonim arti dengan bendera, pataka, sangsaka, tunggul dan sebagainya. Ya, dalam hal ini tokoh-tokoh yang memiliki unsur sebutan Panji ini menjadi petunjuk bahwa yang bersangkutan ini adalah pimpinan-pimpinan dari satuan ketenteraan. Karena bendera ini menjadi petanda untuk satuan-satuan ketenteraan. Dan yang berikutnya lagi, pola penceritaan Panji itu juga memberikan kandungan mengenai nilai politis dalam budaya Panji. Karena pola penceritaan Panji yang 3 dalam 1 ya 3 in 1, yaitu integrasi, disintegrasi, reintegrasi ini mengemban visi integrasi yang ini merupakan gambaran ya simbolik dari doktrin politik di era Majapahit, khususnya di era pemerintahan Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, yang doktrin politiknya disebut dengan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Satu doktrin politik yang melanjutkan ya, yang mengulang doktrin politik yang sebenarnya sudah dihadirkan lebih awal, yaitu Cakrawala Mandala Nusantara, satu doktrin politik yang dilansir di era pemerintahan Raja Kertanegara, raja terakhir di Kerajaan Tumapel atau Singasari. Nah, satu hal yang menarik ya perhatian kita dalam kaitan dengan nilai politis dalam budaya Panji, khususnya politis dalam kaitan dengan kemiliteran, ada unsur sebutan yang digunakan untuk perkumpulan para istri TNI Angkatan Darat, yaitu Persit Chandra Kirana. Nah, dalam hal ini nama Chandra Kirana atau Chandra Kirana itu dipinjam untuk memberi nama bagi perkumpulan para istri TNI Angkatan Darat. Nah, ini menyiratkan kepada kita tentang adanya unsur kemiliteran. Nah, yang terakhir yaitu adalah nilai moral dalam budaya Panji. Ya. Ada aspek-aspek moralita yang berupa baik buruk, benar salah, lazim tak lazim, gitu ya. Atau hal-hal yang berhubungan dengan tuntunan hidup dalam budaya Panji. Nah, aspek moralita dalam budaya Panji itu dalam beberapa hal memberikan tidak hanya muatan moral, tapi sekaligus muatan religis dalam budaya Panji. Cerita atau budaya Panji memiliki kandungan nilai moral atau muatan religis. Tokoh Panji ini digambarkan sebagai pribadi yang bermoral, sebagai persona yang baik, sebagai tuntunan atau teladan. Ya. Bahkan yang menarik perhatian kita, oleh karena Panji itu dipersepsi sebagai pribadi yang bermoral, yang berpersona baik atau menjadi tuntunan atau teladan, maka dapat dipahami adanya satu pertimbangan untuk mengkultuskan Panji, di mana pada masa akhir Majapahit, Panji tidak hanya dipandang sebagai tokoh cerita, sebagai tokoh hero dalam kaitan dengan tokoh peran, tapi sekaligus Panji diperdewa, ya, diperdewa. Jadi ada kultus Panji, ya, kultus Panji. Nah, pengkultusan Panji ini mengingatkan kita pada konsep dewa-dewa lokal dalam budaya Jawa, yaitu pengkultusan Semar, pendewataan Semar, pengkultusan Bima, jadi kultus terhadap Bima, pengkultusan terhadap dewa gunung, pengkultusan kepada para Batara, yaitu arwah nenek moyang yang diperdewa dan kepadanya dibuatkan arca perwujudan yang kita kenal dengan arca Dewa Raja. Nah, kita mendapati bukti tentang Panji yang diarcakan sebagai dewa lokal Jawa, yaitu adanya arca Panji yang terdapat di situs Seloklir di Penanggungan, ataupun
arca Panji yang ditemukan di daerah di Grogol. Nah, Grogol dalam sebutan ini saya lebih merekomendasikan untuk menempatkan Grogol Kediri daripada desa lain yang bernama Grogol misalnya di tempat lain, misalnya di Sidoarjo ada Grogol gitu. Tapi saya lebih merekomendasikan pada Grogol Kediri dengan mempertimbangkan kedekatan Grogol itu dengan salah satu situs di mana kita menemukan relief cerita Panji, yaitu situs Panji di Gambyong. Nah, cerita Panji dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber ajaran moral bagi para pemangkunya. Oleh karena itu dapat dipahami bila cerita Panji kedapatan terlihat pada bangunan suci. Jadi mengapa cerita Panji itu dihadirkan pada bangunan suci? Karena para pelaku ritual di bangunan suci itu bisa menjadikan relief cerita itu sebagai sumber ajaran moral. Saya kira demikian Mas Henry yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf panjang karena Pak Henry memberikan nilainya itu 10 ya gitu. Jadi ya terpaksa panjang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi Cahyono. Jadi ini ada untungnya karena pembicaranya cuma satu, jadi Pak Dwi punya waktu banyak. Karena saya tahu Pak Dwi ini seorang improvisator yang hebat gitu. Jadi meskipun tadi saya salah tulis kesejarahan menjadi kesejahteraan, ternyata Pak Dwi bisa menguraikan tentang kesejahteraan dengan sangat baik. Contoh cerita entit dan sebagainya saya kira. Saya kira kita masih ada waktu 35 menit. Silakan apakah ada yang ingin menanggapi? Monggo. Masih cukup waktu untuk tanya jawab. Ini mohon maaf yang bisa menanggapi cuma Pak Dwi Cahyono karena Pak Putra Manuaba sedang di rumah sakit. Oh ya, tadi ada permintaan soal apa namanya? Saya akan bagikan ya soal materi. Silakan, apakah ada yang ingin memberikan komentar? Pak John, oke Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Muhammad, menarik sekali 10 nilai dan mohon maaf saya belum sampai bisa proses semuanya saking banyaknya, menarik sekali. Satu pertanyaan adalah apakah nilai-nilai yang ditunjukkan tadi itu merupakan bagian dari Panji asli, ataukah apakah cerita Panji digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai seperti itu? Jadi Panji mungkin aslinya punya kerangka tertentu, semacam balungan. Nah, setelah itu sambil jalan ya, berabad-abad itu ya mungkin para pembaca, para budayawan dan lain-lain, mereka menggunakan kerangka Panji itu untuk mengembangkan nilai-nilai yang dijelaskan dengan baik tadi. Mengingat apakah misalnya Menak ya, Amir Hamzah, walaupun itu tidak asal dari dalam Nusantara ini, tetapi dari luar, tapi itu juga ketika itu masuk di Nusantara itu juga dikembangkan dengan cerita-cerita, dan saya tidak tahu dengan pasti, tapi ada kemungkinan besar nilai-nilai yang digambarkan tadi juga mungkin ya bisa ditemukan juga dalam cerita Menak. Karena punya adegan-adegan yang beda, tetapi ya dikembangkan secara luas oleh budayawan dan lain-lain di Tanah Jawa ini. Demikian mungkin mulai dengan pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. 2 materi sudah saya share di chat. Silakan di-download. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, ini saya lihat ada Bu Resmiati. Silakan mengisi Bu. Nanti bisa kami kirimkan sertifikatnya. Baiklah Pak Dwi Cahyono, silakan menanggapi pertanyaan dari Pak John Peterson. Terima kasih Pak John. Apa itu apresiasinya?
sekaligus saya yang belum pernah ketemu. Suatu saat moga-moga bisa ketemu Pak John. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat, memang ada nilai-nilai yang secara orisinal itu kita eksplor dari jejak-jejak budaya Panji yang berasal dari masa lampau, apakah dari masa Hindu Buddha atau dari jejak-jejak budaya Panji yang hadir pada masa perkembangan Islam di era Kesultanan. Ya. Tapi yang menarik perhatian kita ada persepsi-persepsi atas nilai budaya Panji yang sudah diberikan jadi lampau ya, karena persepsi atas nilai Panji itu sudah diberikan lebih dari 1 abad yang lalu. Seperti misalnya 1 abad yang lalu para pengkaji Panji, misalnya Rasters misalnya atau Sutherland dan sebagainya di masa-masa yang sudah lebih dari sekitar 1 abad yang lalu. Ini merupakan persepsi atas nilai budaya Panji yang juga sudah historik ya. Sekarang sudah historik karena itu sudah 100 tahunan yang lalu ya. Jadi lampau juga itu ya. Persepsinya jadi lampau juga. Di samping yang dipersepsi oleh mereka itu adalah nilai budaya Panji masa lampau, tapi yang mempersepsi atas nilai budaya Panji masa lampau oleh perseptornya pada 1 abad yang lalu itu ya juga sudah menjadi lampau juga. Nah, oleh karena itu ini menjadi menarik ya, sehingga kalau kemudian ada repersepsi, dipersepsikan lagi gitu ya. Ini kan jadi persepsi yang berkesinambungan gitu ya. Nah, ini justru menarik ya, karena apa yang dikemukakan oleh pembahas yang pertama, ini memang budaya Panji itu nilai-nilai dalam budaya Panji itu akhirnya bergulir-gulir terus, menginspirasi, termasuk menginspirasi. Bisa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam budaya Panji itu menginspirasi pada banyak orang ya, termasuk Amir Hamzah misalnya ya, dan hasil inspirasinya itu dituangkan dalam karyanya. Bisa saja karyanya itu adalah karya yang tidak menampilkan tokoh Panji, tidak menampilkan tokoh Sekartaji, tapi nilai-nilai budaya Panji hadir di dalamnya. Saya jadi teringat misalnya, walaupun tokohnya itu tidak disebut dengan Inu Kertapati, ya, atau misalnya Udana Rawangsa dan Inu Kertapati misalnya ya, tapi dia disebut dengan unsur kata Panji. Misalnya Panji ada naskah yang ditulis pada masa Majapahit akhir yaitu Pitung Panji Margasmara gitu ya. Jadi tokohnya bukan Inu Kertapati, tapi tokoh yang bernama Panji Margasmara. Perempuannya bukan Sekartaji, tapi Ken Candrasari. Nah, jadi ini merupakan, kalau menurut saya ya, merupakan varian-varian Panji. Jadi walaupun tokohnya tidak lagi Panji, tetapi nilai-nilai Panji di dalam Pitung Panji Margasmara ini hadir, gitu ya, hadir. Jadi menjadi inspirasi bagi pencerita itu untuk menuliskan Pitung Panji Margasmara. Begitu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa nilai-nilai budaya Panji itu hadir pada cerita yang tidak ditokohi oleh Panji, karena tokohnya adalah Sri Tanjung dan suaminya yaitu Sida Paksa dalam cerita Sri Tanjung. Tapi bahwa nilai-nilai budaya Panji sampai pola integrasi, disintegrasi, reintegrasi juga terbukti hadir di dalam cerita Sri Tanjung, sehingga cerita Sri Tanjung itu oleh Pesho dimasukkan juga sebagai apa yang diistilahi dengan Panji minor dan seterusnya. Nah, inilah yang menarik perhatian kita ya. Jadi kalau saya katakan bahwa yang abadi dari budaya Panji itu adalah nilainya. Kalau bentuknya sih bisa berubah-ubah, nggak apa-apa, gitu. Tapi nilainya, spiritnya, gitu, keteladannya dan sebagainya itu akan terus berlanjut dari masa ke masa. Itulah yang abadi. Terima kasih Mas Heri. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi ternyata menarik, yang abadi itu nilainya, jangan bentuknya bisa berubah sepanjang zaman. Silakan yang berikutnya setelah Pak Dwi. Bu Nuriah, ini kok hitam apa sudah out ya? Oke, terima kasih Pak Ya, silakan, Bu. Cahyo. Amat menarik ya, sebenarnya banyak sekali yang dibicarakan oleh Bapak tadi, amat menarik. Tapi saya ingin melihatnya sejauh mana ya nilai dari Panji itu digunakan pakai oleh masyarakat. Apakah mereka itu mau meniru atau ini begini-begini? Apakah mereka ini sering mengingati Inu tuh harus begini dan mereka mengajar kepada anak-anaknya. Misalnya begitulah.
Saya tidak pikir begitu, saya kira. Mereka itu nilai itu adalah maksudnya turunan daripada mungkin keluarga, dia ajar supaya baik begini, harus yang jelek begini, begitu. Saya kirakan begitu. Jadi soalnya itu sejauh mana nilai Panji itu benar-benar diserap atau dipakai oleh masyarakat. Itu yang saya ingin tahu. Sudah Bu, ya silakan Pak Dwi langsung dijawab. Oke, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab Mas Henry. Butuh penelitian lagi. Ya, baik ya. Jadi memang kalau betul-betul itu sudah terserap, kalau terserap bukti realnya apa? Kalau kita sudah menginvestigasi ya. Tapi yang menarik perhatian kita begini ya, karena nilai Panji kan berlangsung panjang ya, mulai dari masa Hindu Buddha memasuki masa perkembangan Islam, walaupun ada masa kolonial terus berlanjut sampai dengan sekarang. Maka nilai-nilai yang ada di dalam budaya Panji itu kemudian sebagai nilai universal ya, karena nilai-nilainya ya mesti universal ya, nilai itu universal sifatnya ya. Nah ini kemudian juga hadir dalam khasanah nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Kalau di Jawa ya di masyarakat Jawa, di Bali di masyarakat Bali, di Melayu ya Melayu dan seterusnya. Nah sehingga saya tadi juga mengambil beberapa contoh ya, misalnya nilai keteladanan dalam budaya Panji. Saya tidak tahu apakah Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi oleh budaya Panji atau tidak gitu ya. Tapi nilai keteladanan Engasor Sung Tulodo itu loh, ya kok hadir ya pada pada Ki Hajar Dewantara yang notabene adalah orang Jawa yang sangat menjunjung tinggi budaya Jawanya. Walaupun kita belum sempat ya, atau saya tidak tahu apakah ada yang mewawancarai apakah Ki Hajar Dewantara terinspirasi oleh budaya Panji ya. Ini seperti antara itu. Kemudian juga tentang gambaran ya, tadi yang saya sebut misalnya Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Pertara Hajar dan sebagainya, ini juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat Jawa, bahkan semacam sasanti dalam kehidupan manusia Jawa, yang nilai ini juga hadir gitu ya pada budaya Panji gitu ya. Pada kalau sastra ya, pada cerita-cerita Panji. Oleh karena itu, walaupun saya tidak bisa memastikan ya bahwa memang diserap langsung, tapi bukan tidak mungkin secara langsung atau tidak langsung ya, secara langsung atau tidak langsung nilai itu kemudian mewaris dari generasi-generasi, kemudian memasyarakat itu ya kepada khalayak, itu kepada khalayak luas, dan nilai-nilai yang regeneratif dan memasyarakat luas itu kemudian menjadi nilai bersama ya, menjadi bingkai bersama untuk berkehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai yang bisa jadi sumbernya entah secara langsung atau tidak langsung dari nilai-nilai pada khasanah budaya Panji. Saya kira itu Pak Indri. Iya, tapi Pak, boleh saya sambung lagi ya, Pak? Silakan Bu. Silakan. Oke. Begini, pada saya Cita Panji itu mengapa digemari ya, mengapa disukai oleh masyarakat ya, di sampai satu generasi. Pada saya dasarnya ialah cinta. Ini Pak Cahyo tahu. Saya sering mengatakan cerita Panji itu adalah cinta. Cinta itu adalah menjadi sebagai tunggak ya, tunggak sebagai satu yang menjadikan mengapa masyarakat itu menggemarinya. Selain mempelajari nilai-nilai lain yang ada. Ini Bapak tidak bicarakan tentang soal cinta tadi. Cinta itu menarik sebenarnya, Panji itu. Cinta itu yang membuahkan bagaimana tertariknya kehidupan antara Ino dengan Galuh. Bercinta. Bercinta itu bagaimana cintanya itu. Ini saya satu yang Bapak tidak sebut tentang cinta tadi. Ya, Mas jadi langsung ya. Silakan. Ya, jadi saya juga sempat menyatakan ya bahwa solusi konflik itu adalah cinta kasih, ya, itu ya. Jadi justru historical background dari cerita Panji yang konflik perang saudara ini kemudian diberikan solusi melalui cinta kasih antara Panji yang sebagai orang yang ada di pihak Jenggala dengan Sekartaji pada pihak lawannya yang ada di pihak Kadiri atau Pangjalu. Jadi saya setuju itu ya. Jadi memang dalam kaitan dengan cerita Panji yang mungkin memang cerita cinta itu adalah cerita yang paling diminati di antara cerita-cerita yang lain. Termasuk tragedi cinta pun juga diminati orang gitu ya. Nah ini
cerita Panji ini karena merupakan roman ya, ada romantika, ada kisah percintaan, dan yang lebih menarik lagi bahwa cintanya itu dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. Saya kira itu, Mas Edi. Ini penting Pak, cinta ya, cinta itu penting. Barulah kita bagaimana ya gitu hubungan. Banyak dipaparkan dalam kitab Panji bagaimana hubungan antara raja dengan rakyat, ibu dengan ayah, anak dengan bapak, itu banyak sekali dalam kitab Panji. Tapi mengapa itu berlaku? Karena adanya cinta antara mereka. Ini penting. Cinta berkeluarga, cinta kepada tanah air, cinta kepada ya pekerjaan atau bagaimana. Ini dia yang kita harus ya, menarik sekali paper Bapak itu, menarik sekali. Tapi satu yang ini yang cinta itu tidak ditekankan begitu. Ini ya itu saja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuria. Kalau mau dibuat daftar panjang, saya kira bisa lebih dari 10 itu kok. Iya, Pak Cahyo tahu kan saya senang dengan cinta. Ya. Jadi kita Panji memang dengan cinta itu. Bu Nuria ini spesialis cerita Panji khusus cinta. Oke, Bapak. Ya, jadi tadi ada pertanyaan, ada statement yang menarik juga berupa pertanyaan misalnya dari Pak Dwi Cahyono, apakah Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi oleh cerita Panji sehingga sampai muncul kata Sosong Tulodo? Ini juga yang menarik. Juga pertanyaan saya yang lama juga belum ketemu jawabannya, apakah juga istri tentara itu juga kenal dengan cerita Panji kok sampai menyebut Chandra Kirana itu? Saya pernah tanya ke orang militer, saya bilang ya enggak tahu Pak, jadi begitu. Baiklah, yang berikutnya silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Ini kebetulan Pak Dwi ini sedang on air dari ruang kelas ini. Jadi saya kira mahasiswanya bisa langsung bertanya, enggak apa-apa. Silakan Mas dan Mbak yang ada di kelas. Jadi bertanya, jangan malu-malu. Ini tidak akan dinilai oleh Pak Dwi kok. Ini kan webinar, bukan kuliah. Ini Pak Cahyo. Ya, silakan Bu Nur ya, kenapa? Tidak, ini saya mau nanyain. Adakah Bapak tadi mengajar kitab Panji sebagai satu mata pelajaran di universitas itu? Ada tanya lagi dari ibunya tadi. Apa? Ada pertanyaan dari ibu. Adakah satu subjek? Adakah ini sebagai satu subjek diajar di universitas Bapak mengajar sekarang? Cerita Panji. Adakah itu satu subjek? Apakah ada cerita mata kuliah cerita Panji maksudnya gitu? Mata kuliah, ya maaf. Saya tidak menggunakan istilah Indonesia, mata kuliah maksudnya. Ya, ini saya kebetulan itu mengajar di Universitas Ciputra. Dan menarik, ya, Universitas Ciputra itu menghadirkan budaya Panji itu sebagai mata kuliah. Ya. Jadi mata kuliahnya budaya Panji. Tapi yang menarik perhatian kita, mata kuliah budaya Panji itu di perspektifnya itu adalah perspektif entrepreneur, karena jadi kita mengeksplor nilai-nilai entrepreneurship dalam budaya Panji oleh karena mata kuliah ini diajarkan di jurusan pariwisata. Jadi ada ya, ini di Ciputra gitu. Jadi memang Pak Rektornya yang itu memang terbilang doyan terhadap budaya Panji gitu ya, sehingga budaya Panji sampai-sampai hadir dalam hadir sebagai mata kuliah. Dan saya bersama rekan di Ciputra itu mengampu mata kuliah ini. Sudah ada 4 atau hampir 5 tahun terakhir ini ya Mas Hendri ya, yang di Ciputra itu. Itu Mas Hendri. Ya, saya tambahkan jawabannya Pak Di. Memang di perguruan tinggi yang pertama kali mengajarkan Panji sebagai mata kuliah itu di Universitas Ciputra. Itu sejak tahun 2013, Bu Nur ya. Ya, bagus sekali, bagus. Ya, 2013. Jadi itu justru masuk dalam jurusan pariwisata. Jadi mereka mengambil muaranya. Nah, kemudian di Universitas PGRI Adibuana, Unipas Surabaya, kebetulan saya mengajar di situ mata kuliah kajian Panji itu sejak tahun 2016. Ya, dan ini bedanya dengan Ciputra. Saya sempat konsultasi dengan Ciputra. Jadi kalau di Ciputra itu mengajarkan muaranya, kami mengajarkan hulunya. Kenapa di Ciputra muara? Karena mereka langsung diaplikasikan sebagai aspek pariwisata.
Sedangkan yang di Oke. Unipa itu karena mahasiswanya kan guru. Ini jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jadi guru. Karena itu kami mengajarkan kepada apa namanya itu sebagai cerita Panji sebagai ilmu, sebagai pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi 2 universitas yang concern dengan budaya Panji, yaitu Ubaya. Universitas Surabaya itu di sana ada Fakultas Industri Kreatif. Oke. Industri kreatif ini banyak memanfaatkan cerita Panji sebagai sumber kreatifnya. Dalam bentuk sepatu, dalam bentuk fashion, dalam bentuk macam-macam itu. Ya, bahkan yang terakhir ini sekarang ini salah satu dosennya, Bu Wina ini, dia sedang menulis disertasi doktoral tentang Panji sebagai sumber inspirasi ornamen perkawinan. Nah, Oh, menarik sekali. sedang diuji di Universitas Udayana, sedang berlalu sekarang gitu loh. Bagus, Pak. Bagus. Berikutnya di Malang juga ada, Bu. Di Malang namanya Universitas Macung. Oke. Universitas Macung itu mengajarkan Panji sebagai sumber kreatif untuk menciptakan produk-produk game, produk IT. Oke. Animasi, bikin segala macam itu sangat unik karena di Macung itu kalau kita bayangkan Panji adalah wayang misalnya, di Macung bisa jadi Panji itu seperti Robocop, bisa begitu. Oke. Jadi Menarik, ada 4 universitas yang mengajarkan Panji dan kebetulan semuanya di Jawa Timur. Ya, Saya bagaimana pernah- Jawa Barat? Jawa Barat tidak ada, Jawa Tengah tidak ada. Sepengetahuan saya belum ada. Oh, Saya malah bagus. pernah provokasi ke Surabaya, itu ada Sekolah Tinggi Kesenian Wilpatikta. Kenapa nggak mengajarkan Panji? Malah itu sekolah satu-satunya perguruan tinggi kesenian di Jawa Timur. Tapi ya nampaknya tidak tergerak, ya sudah. Ya, ini dalam hal ini, Ya. apakah teks yang digunakan? Teks itu seperti misalnya cerita Panji Aswarabangun atau Panji apakah, kan banyak teks-teks yang ditulis. Nah, jadi teks mana yang dipakai? Kalau yang setahu saya yang diajarkan di Ciputra, ini Pak Adi bisa cerita. Tapi kalau yang di Unipa, saya tidak mengajarkan salah satu teks, Bu, tapi dari pemahaman Panji secara umum. Maka Oke. buku wajibnya adalah buku yang saya tulis, yaitu Memahami Budaya Panji. Karena ini adalah pengetahuan elementer untuk mahasiswa, untuk calon-calon guru ini, supaya mereka bisa bercerita kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya nanti tentang Panji itu apa. Bahkan mereka juga saya berikan contoh-contoh cerita-cerita Panji, bahkan dongeng dan sebagainya, supaya mereka tidak hanya sekedar mereplikasi dongeng sebagaimana yang mereka pernah dengar dari orang tua atau dari pendahulunya, tetapi bisa punya satu perspektif atau persepsi yang baru bagaimana memahami dongeng itu. Seperti itu. Jadi misalnya kayak kancil nyolong timun misalnya. Mereka kalau menceritakan ke muridnya kan gampang aja. Karena cerita itu sangat akrab bagi anak-anak. Tapi ketika saya tanya, kenapa kok kancil mencuri timun? Kok gak mencuri bengkoang? Kok gak mencuri singkong? Ini akhirnya mereka membuat berpikir, iya kenapa timun? Kenapa kancil? Nah, jadi ada aspek hermeneutika, itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa supaya mereka memahami cerita Panji itu juga menggunakan penafsiran-penafsiran yang baru gitu. Ya, bagus sekali, Pak, bagus. Jadi maksudnya kalau dari aspek kuliner bagaimana? Kalau dari tiap Panji? Kalau aspek kuliner diajarkan di Ciputra kalau nggak salah. Pasti bisa cerita, Pak. Silakan, Pak. Ya. Di Ciputra ada teman yang explore itu untuk kuliner. Oke. Kalau misalnya dalam Panji Semarang ada tape ya. Tape Jadi, ya. banyak ya. Jadi apakah ya bentuk-bentuk makanan yang begini misalnya? Adakah misal makanan suatu cerita Panji itu, waktu zaman Panji itu, apakah pemakanan yang dimakan oleh Raden Inu, Galuh Candrakirana, Prabu misalnya, ataupun ya Galuh Ajeng atau gitu begitulah maksudnya. Apa ada gitu? Ini menarik, Pak. Menarik. Pak Henry. Ya, Pak. Ini saya sedang di Taman Ismail ini. Ya. Nah, ini menyela Ibu Nuria. Jadi, Bu, kalau kuliner yang maju itu justru di Thailand, Bu. Di sana sudah ada kuliner dengan tema atau nama Panji. Tidak saja, di Thailand itu sudah ada buku-buku dengan tema Panji, sudah ada
sinetron dan sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Tapi saya terkesan dengan Ibu Nuriah tadi mengenai kasih cinta. Saya kira Pak Henry dari ratusan panji itu diversity-nya kita ambil cinta itu yang paling bagus dari Ibu Nuriah ini. Ya, Ibu Nuriah. Kita develop bersama lah. Ya, sekian dulu saya ada di sini. Ya, Tapi saya pernah, menarik, sudah Bu, Pak, saya agak sedih. Ya, gimana Bu? menarik. Maksudnya selamat Pak. Dapat universitas di Jawa Timur itu. Jawa Ya. Timur itu mengembalikan tentang nostalgia Panji itu amat Ya. menarik. So teruskan, hebat, memang hebat itu dia. Ya. Kami di Malaysia tidak bisa begitu. Menarik Pak, teruskan aja, teruskan. Ya, terima Menarik. kasih Bu. Saya Terima pernah kasih, diundang ke Ciputra oleh Pak Yohanes rektornya. Itu Aha. waktu itu disuguhi ini kuliner zaman Mojopahit Pak Henry. Oh iya. Oh. Dikatakan ini adalah kuliner Panji dia bilang gitu. Iya, iya. Jadi di Ciputra itu ada Ada, saya departemen lupa. kuliner gitu ya. Dia mencoba menciptakan kembali kuliner-kuliner yang diperkirakan ada zaman Mojopahit. Salah satunya itu saya pernah diminta untuk ngicipi dari aras pisang. Aras pisang yang diiris-iris itu jadikan sayuran. Itu yang kata Pak Yo bilang ini zaman Mojopahit dulu makan ini jadi. Ini bisa dikatakan kuliner Panji. Apa sudah dikaji sejarahnya? Benar apa enggak? Ada Bu. Begini, Pak Mas Dusayana Henry. bisa menjelaskan. Ya, jadi itu kebetulan ada Chef Hugo ya yang concern pada kuliner era Majapahit. Yang ini lagi tulis disertasi ya. Saya juga dijadikan sebagai narasumber oleh Chef Hugo gitu ya. Antara lain saya juga mendorong untuk mengeksplorasi budaya Panji gitu ya. Sehingga saya berharap nanti salah satu temuan mengenai kuliner pada era Majapahit itu bersumber pada khasanah budaya Panji. Sehingga demikian nanti ke depan kekayaan kuliner di era Majapahit termasuk dalam yang ada di dalam khasanah budaya Panji itu bisa ditransformasikan ke dalam kuliner di masa sekarang. Ini yang dalam proses penulisan disertasinya ini Pak. Saya buku gitu. Bagus sekali, bagus. Dulu ada siapa ya? Pak Cahyo, Ya, Pak silakan Bu. Cahyo, yang disuguh pada Bapak Cahyo itu seperti kue apa? Kue apa namanya masa era Panji itu? Contohnya. Ya, misalnya kalau di kue gitu ya, di kue misalnya dua-dua atau yang sekarang menjadi dodol gitu ya, wajik misalnya, gitu ya, itu juga hadir misalnya apa yang kita sebut sebagai kulup ya, kulupan itu yang sayur-sayuran ya untuk lalapan. Bukan urap. Ya, urap ya kalau ada juga yang ikut urap, ada kulup, gitu, kulupan dan sebagainya itu yang dieksplor. Termasuk juga yang agak spesifik ya pengkonsumsinya tertentu misalnya apa yang disebut raja mangsa ya. Nah, raja mangsa ini kan untuk kalangan terbatas ya, kalangan keraton, bangsawan dan seterusnya, atau kalau di luar keraton itu ya orang-orang yang mendapat hak istimewa misalnya mendapatkan status sima gitu. Dan ini juga boleh untuk mengkonsumsi raja mangsa. Nah, ini bagaimana Bukan madu mongso Pak ya, beda ya. Raja Mangsa Pak, bukan madu mongso. Oke, ya, terus. Raja Mangsa itu ya. Terutama ini yang dari unsur-unsur daging ya, daging-dagingan itu ya. Baik ada yang sapi, ada yang anjing itu, yang ada kambing dan seterusnya itu ya dalam bentuk daging. Ini akan dicoba hadirkan gitu ya. Kalau itu kemudian dikemas dalam kuliner kekinian gitu ya, dihadirkan pada lingkungan yang tertentu ya, karena kalau Raja Mangsa itu kan lingkungannya sekarang pun mestinya juga tertentu karena ya mahalnya itu gitu ya. Tapi akan dicobakan itu untuk bisa transformatif sehingga dulu ini akan dalam hal kuliner, terutama kuliner masa lampau termasuk kuliner yang ditiba dari khasanah budaya Panji bisa hadir di masa kini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini satu kabar yang menarik. Tadi Pak Dwi bilang ada Chef Hugo di Universitas Ciputra yang sedang melakukan penelitian disertasi tentang kuliner.
Ini ada komentar di chat tadi ketika saya nyebut tentang 4 perguruan tinggi yang mengajarkan Panji. Ternyata di Uniro Tuban, Uniro itu Universitas PGRI Ronggolawe, itu cerita Panji dikaji dalam mata kuliah sejarah lisan. Ya, cuma sejak kapan tidak tahu, karena yang menulis ini baru semester 7, angkatan 2019. Jadi ternyata sudah lama ada mata kuliah tentang mungkin mata kuliahnya sejarah lisan namanya, tapi di situ disebutkan tentang cerita Panji. Ya, silakan ada lagi yang menjawab. Oh, ini ada pertanyaan tapi sudah dijawab, barangkali bisa ditambahkan. Apakah ada referensi tentang film dan fotografi tentang cerita Panji? Misalnya film judulnya apa? Film atau fotografi tentang cerita Panji? Film itu tahu saya Bu Nuria bisa cerita, itu ada dulu Panji Semirang, Bu ya. Iya, benar. Tahun Tahun 61 ya. 1962 dari cerita Panji Semirang, dan itu pada orang Melayu bila disebut Panji mereka hanya tahu Panji Semirang. Mereka tidak kenal Panji-Panji yang lain. Iya, saking populernya Panji Semirang di Malaysia sehingga mereka tahunya cerita Panji ya Panji Semirang itu gitu loh. Iya, benar. Dan filmnya bisa dilihat dalam YouTube, Pak. Oh ya, di YouTube ada. YouTube Ya, aja. silakan untuk Mbak siapa ini Garcia, silakan cek di YouTube, ada beberapa film tentang Panji, termasuk Panji Semirang itu ada di versi animasi juga ada. Kebetulan saya terlibat di situ sebagai narasumber. Ada juga beberapa film lain, apalagi film-film pendek itu banyak itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kamastra Rizal. Seiring perkembangannya zaman, apakah ada pergeseran cerita Panji yang dipengaruhi oleh politik, budaya, maupun pengaruh lainnya? Ada pergeseran cerita Panji. Ya, silakan Pak Dwi. Ya, kemungkinan itu terbuka ya, Mas Hendri ya. Jadi kemungkinan kesinambungan dan kemungkinan perubahan ya. Dan cerita budaya Panji itu biasa ya. Jadi kalau memang ada perkembangan itu beradaptasi gitu biasa. Jadi salah satu justru keunggulan mengapa cerita Panji itu mampu eksis ya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu karena adaptifnya itu. Sehingga kalau katakanlah nanti ada kondisi yang berbeda dengan terdahulu, ada keinginan, ada keadaan tertentu gitu, budaya Panji akan meresponnya. Misalnya, ketika suatu kerajaan itu mengalami disintegrasi, maka cerita Panji mengalami penguatan, ya, hadir, gitu ya. Karena apa? Karena ada visi integrasi di dalamnya, sehingga ini memori masa lampau ini disampaikan, diintrodusir agar menginspirasi tentang punya untuk menyatukan kembali, gitu ya, menyatukan kembali. Karena itu saya melihat itu di era-era Majapahit ketika disintegrasi itu berlangsung itu itu justru kisah-kisah yang bervisi integrasi seperti cerita Panji itu kemudian menginspirasi, gitu ya. Menguat hadir. Pasca perjanjian Giyanti misalnya itu muncul Panji termasuk dalam bidang susastra yang Panji itu ada semacam ada spirit integrasi yang kemudian itu menguat ya, ketika ada kondisi-kondisi politik yang krusial itu ketika ada zaman disintegrasi atau gejala disintegrasi semacam itu. Dan Panji biasa merespon itu ya. Jadi khasana budaya Panji itu responsif, merespon, kemudian beradaptasi kalau ada yang berubah, disesuaikan supaya tetap bisa diterima. Gitu. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Masih ada waktu, mungkin ada mahasiswa yang bertanya. Ada yang mau tanya, monggo. Silakan, masih ada waktu. Jangan malu-malu, ada dosennya di sini kok, nggak apa-apa. Oke, ada ya? Ya. Ya langsung deh. Ya langsung aja, nggak apa? Langsung ya. Ya langsung, silakan. Enggak, ini kan bukan untuk Pak Dwi, tapi kan bisa didengarkan oleh yang lain gitu maksudnya.
Kalau langsung ke Pak Dwi kan bisa off air. Silakan Mas, namanya siapa Mas? Oke, sama saya Aryo sebagai mahasiswanya Pak Dwi, Pak. Ya, silakan. Oke. Jadi apakah kan seperti yang dijelaskan Pak Dwi tadi bahwasanya budaya Panji banyak hadir di berbagai daerah khususnya Jawa. Nah, pertanyaan saya adalah salah satu budaya Panji yang terdekat di daerah saya adalah budaya ceprotan. Nah, Budaya apa? budaya ceprotan. Oh, ceprotan, pacitan tuh. Oke. Ya, silakan. Nah, apakah memang Majapahit begitu menjadikan falsafah budaya Panji ini mengakar kuat sehingga di wilayah-wilayah lain yang jauh dari pusat kekuasaan Majapahit itu dilahirkan dan dimunculkan budaya Panji, salah satunya seperti ceprotan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini juga nanti bisa disimak oleh peserta yang lain ya. Silakan Pak Dwi tentang ceprotan. Ya, saya terus terang memang tradisi ceprotan itu secara langsung belum pernah melihat Mas Henry. Tapi yang menarik perhatian kita begini ya. Jadi kita mencatat adanya termasuk sentra-sentra ya. Sentra-sentra budaya dan ini budaya Panji yang justru keberadaannya itu amat periperi, amat pinggiran ya, amat pinggiran. Misalnya Pacitan, ya Pacitan, wayang beber menguat di Pacitan. Tidak hanya Pacitan, juga sampai ke arah Jawa Tengah bagian selatan, misalnya di daerah-daerah seperti Gunung Kidul itu juga ada sentra-sentra budaya Panji. Nah, begitu juga di Malang itu awalnya justru berkembang di lingkungan tidak pas di pusat pemerintahan, tapi justru pinggiran di lereng-lereng gunung di kawasan Kawi, di kawasan Tengger Semeru, dan saya kira kita dapati semacam itu juga di tempat-tempat lain. Jadi memang kita menjumpai ya dalam perkembangan berikutnya ada budaya Panji yang berkembang di lingkungan keraton. Keraton mengembangkan. Karena itu di lingkungan di sekitar pusat pemerintahan itu ada kampung-kampung yang bernama Kampung Panji, Kepanjen dan sebagainya itu ya. Di Kutai Kartanegara itu ada Kampung Panji juga, dan di situ ada topeng Panji, ada latihan-latihan tari Panji dan sebagainya yang pada saat-saat tertentu dipagelarkan dalam konteks keraton. Tapi justru yang menarik perhatian kita tidak hanya di keraton, di luar keraton pun juga ada sentra-sentra. Bahkan di masa lampau, tadi saya menyebutkan Sakti Pabanyolan, itu kan tempat pajaran, itu dapur pajaran itu kan Malang bagian timur itu kan konteksnya lereng Semeru. Tapi di situ justru kita mendapati adanya sumber data yang berupa prasasti tembaga yang isinya sinopsis cerita Panji dan induk. Kalau itu katakanlah ada sastra induknya kemana? Apakah ke Panji Semirang atau ke cerita-cerita Panji yang lain, misalnya Udana Rawangsa dan sebagainya atau dan sebagainya. Enggak, kita belum menemukan ini induknya kemana gitu. Apakah ini merupakan pengembangan ya. Jadi ada varian yang justru tumbuh di mandala-mandala, di karsian-karsian, di tempat-tempat pembelajaran yang berada jauh di luar keraton. Nah, saya kira ini Mas Henry, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Panji tidak hanya hadir di keraton, tapi bisa hadir di luar keraton. Karena Panji sendiri, walaupun seorang bangsawan, putra mahkota kerajaan, tapi melanglangnya, mengelananya, pengkelanaannya, sehingga muncul kata klono itu, pengkelanaannya jauh sampai ke luar keraton. Inilah yang kenapa kemudian cerita Panji juga diminati oleh masyarakat yang berada di luar keraton. Tidak hanya masyarakat keraton, tapi juga diterima dan diminati oleh masyarakat luar keraton. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Dwi, karena sudah jam 4. Apakah Pak Wardiman masih mengikuti untuk memberikan kata penutup? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dwi Cahyono yang telah memaparkan presentasinya tentang nilai-nilai cerita Panji. Pak Wardiman, terima kasih. Pak John Peterson, Bu Nuriyah, Bu Rita Sriastuti, dengan
Ada yang namanya Panji, ini siapa? Tahu. Bu Ulum Janah ini dari Banjarmasin, kalau nggak salah. Banjarbaru, Banjarmasin. Terima kasih semuanya. Bagi yang kepingin dapat rekamannya ini, silakan cek di YouTube TV Panji atau Harian Surya Jawa Timur atau Tribun News Network. Karena biasanya yang ikut Zoom itu tidak banyak, sedikit, tetapi yang online di YouTube itu sangat banyak. Bisa sampai ratusan orang, karena mungkin hemat pulsa barangkali gitu ya. Sekali lagi terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam bulan yang akan datang, setiap bulan Kamis ketiga, jam 2 sampai dengan jam 4. Ya, kecuali narasumbernya ada berhalangan, bisa bergeser maju atau mundur. Tapi ancar-ancarnya setiap Kamis ketiga setiap bulan. Ya. Kalau bulan November itu jatuh pada tanggal 17. Ya. Jadi 17 November kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.